Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Ananda semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa Ibu selalu mengingatkan bahwa kalian harus selalu menjaga protokoler kesehatan, selalu menjaga imun, selalu menjaga iman. Insya Allah kita aman. Tidak lupa juga Ibu mengucapkan selamat datang sebagai keluarga besar di SMP Negeri 30 Makassar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita sudah memasuki hari kedua MPLS, walaupun itu secara virtual. Jadi kalian juga Ibu lihat antusias untuk mengikuti MPLS ini. Jadi tidak boleh kendor. Jadi harus selalu semangat dan semangat. Materi yang pertama adalah tata krama. Tentu kalian bertanya-tanya apa itu tata krama? Tata krama itu adalah etika atau adat sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian sering mendengar kata sopan santun, beretika, ataukah tidak sopan atau tidak beretika, atau lebih kasarnya lagi orang bilang kurang ajar ya, maaf. Ketika orang mengatakan orangnya beretika atau orangnya sopan santun, berarti perlakuan kita, kelakuan kita dalam kehidupan sehari-hari atau kalimat yang kita lontarkan sehari-hari itu sopan. Sedangkan apabila kita mendengar kalimat yang tidak beretika, berarti kelakuan atau sikap karakter seseorang itu tidak sopan atau tidak wajar ya. Di dalam pendidikan keluarga atau informal, kita dididik secara mandiri oleh orang tua kita, dilatih atau dibiasakan misalnya menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan dengan mengucapkan terima kasih. Dan banyak lagi pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua kita tentang kesopan santunan ya. Misalnya cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Dan sampai sekarang itu sudah terbawa karena dari kecil kita dididik seperti itu. Misalnya makan, minum, jangan terlalu banyak berbicara. Kemudian menyapa orang dengan santun, memberi hormat. Misalnya kalau lewat di depan orang, kalau orang Makassar Bugis kan kalau lewat di depan orang tabe-tabe ki, ya seperti itu. Nah, lama-kelamaan itu kita sudah terbiasa sampai saat ini, sampai tua, sampai mati. Kita selalu melakukan kebiasaan tersebut. Anandaku yang santun, macam-macam tata krama. Yang pertama, tata krama pergaulan. Di dalam pergaulan, tentu saja kita butuh komunikasi untuk menjalin silaturahmi sesama manusia. Itu sifatnya alamiah. Dan kita tidak terpisahkan dengan tata krama ini. Tentu saja kita harus memperhatikan adat sopan santun di dalam berkomunikasi, baik itu tatap muka maupun pembicaraan melalui sarana komunikasi seperti telepon atau email. Di antaranya memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi kalau orang lain perlakukan kita dengan baik, perlakukanlah juga orang itu jauh lebih baik ya. Tapi bukan berarti orang berlaku jahat sama kita, kita harus membalas, tidak seperti itu. Jadi kita tidak boleh dendam, dengki ya sama orang. Terus yang kedua, setiap orang punya perbedaan. Jadi orang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi terimalah sifat tertentu teman kita yang mungkin agak aneh kita rasakan ya. Jadi kita pahami mereka.
kita mengerti dia, nanti pelan-pelan dia akan juga memahami kita dan mungkin dia akan merubah sikap. Jadi olehnya itu kita harus memperluas pergaulan kita. Kalau bisa kita mengembangkan aura baik kita ke orang lain, supaya mereka juga bisa seperti kita ya, baik, santun. Yang tadinya teman kita mungkin ugal-ugalan ya, maaf. Jadi setelah bergaul dengan kalian dia akan berubah. Yang tadinya malas sholat jadi rajin sholat. Jadi kita harus mengimbaskan perilaku atau sikap kita yang baik kepada teman kita, supaya mereka seperti kita. Tentu pahalanya akan mengalir. Itu amal jariah buat kalian ya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada kakak OSIS ya, yang telah membuat PowerPoint ini. Dia membuat sangat basic ya, sangat mendasar sekali. Tata krama ya, berkenalan. Kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling berjabat tangan. Jadi jabat tangan itu katanya bukan sekedar mengayunkan tangan, tapi itu adalah simbol yang syarat makna. Itu tersirat, itu sangat besar maknanya itu jabat tangan. Bagaimana kita menggenggam tangan orang tersebut, itu sebenarnya hati kita yang berbicara diwakili oleh tangan kita. Terus tata krama bertamu, hendaknya berjanji dahulu supaya kita tidak mengganggu waktu istirahat orang yang kita datangi. Kemudian mengetuk pintu, kemudian mengetuk pintunya yang wajar, bukan menggedor pintu orang. Memberi salam, permisi juga itu bukan berteriak ya, tapi kita melakukannya dengan cara yang wajar, dengan cara yang sopan dan santun. Yang kedua, tata krama berbicara. Ingatlah kata pepatah berkata, peliharalah lidah. Karena lidah itu lebih tajam daripada pisau belati. Maksudnya jangan menyinggung perasaan seseorang. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Kalau bahasa sini jangan codo-codo. Perhatikan muka orang ketika sedang berbicara dengan siapa. Dan jangan melakukan kegiatan lain saat seorang sedang berbicara kepada kita. Misalnya bermain HP, bicara saja sama orang tua, sama guru, sama teman, sambil tangannya tidak berhenti memperhatikan itu HP-nya, main HP. Itu tidak sopan sebenarnya. Yang ketiga, tata krama dalam menggunakan sarana komunikasi. Nah, ini sekarang yang lagi ngetren, karena sekarang ini adalah era Android. Jadi zaman Android. Jadi para peserta didik sekarang sudah pandai dalam menggunakan berbagai sarana komunikasi ya. Bukan cuma peserta didik saja, semua kalangan masyarakat. Tentu saja dalam bentuk chattingan, teleponan maupun postingan. Dan ini tidak boleh kita menyinggung perasaan seseorang. Hendaklah menggunakan kata-kata yang sopan dan baik. Jadi tidak mengintimidasi atau membuli ataupun menyinggung perasaan seseorang. Selanjutnya 4, tata krama berpenampilan. Jadi daya representasi itu perlu juga diperhatikan. Berpenampilan sesuai pada tempatnya. Contoh, cara berpakaian yang benar untuk siswa atau pelajar. Jika memakai seragam sekolah harus dimasukkan supaya kelihatan rapi ya, memakai dasi, menggunakan ikat pinggang sesuai dengan seragamnya pada hari apa. Misalnya kita memakai seragam tersebut. Kalau misalnya hari Senin menggunakan seragam putih biru OSIS, ya kita pakai seragam itu, jangan melanggar. Karena di dalam tatib SMP Negeri 30 Makassar itu sudah diatur mulai dari rambut sampai kaki, ada pasal-pasalnya.
Sedangkan pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga. Rambutnya juga seperti itu. Di Tatip SMP Negeri 30 Makassar juga sudah diatur rambutnya, misalnya bagian bawah itu 1 cm, kemudian bagian atasnya itu 2 cm. Ananda semua, yang kelima, tata krama saat makan. Jadi semua juga tahu bahwa pada saat kita makan, cicipilah makan dan minuman itu dengan tidak bersuara, baik itu bicara secara langsung maupun menggunakan alat komunikasi seperti jet-jet. Jika batuk atau bersin pada saat makan, tutuplah mulutnya. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang keenam, tata krama menggunakan fasilitas umum. Jadi kita juga harus ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Membuang sampah pada tempatnya, misalnya fasilitas umum bandara, misalnya taman umum. Begitu juga dengan fasilitas jalan raya. Sopanlah dalam berkendara, mengikuti peraturan lalu lintas. Kesimpulan terakhir, attitude is everything. Karakter adalah suatu yang lebih berarti bagi peradaban manusia daripada kebijaksanaan. Bukan apa yang tampak dari luar atau latar belakang yang menentukanmu, tapi tata krama dan sopan santun yang membuatmu menjadi seseorang. Bayu Wiratsongko. Demikianlah materi tata krama pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.